kita sampai bab apa? Apakah suara saya bisa dengar? Tentang penanganan pelanggaran hak dan kewajiban. Ya, minggu lalu kita sudah sampai ke upaya yang harus kita lakukan di bab pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Minggu ini kita masuk ke bab 2 tentang perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Apakah PowerPoint yang saya tampilkan bisa terlihat? Bisa, Miss. Oke. Di bab 2, perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia, kompetisi dasar yang kita pelajari yaitu mengenai mengevaluasi praktek perlindungan dan penegakan hukum untuk menjamin keadilan dan kedamaian, dan tujuannya untuk agar mampu memahami tentang hakikat perlindungan dan penegakan hukum Indonesia sebagai negara hukum dan sebagai warga negara memahami bahwa harus menduduki hukum tersebut. Siswa mengetahui peran beberapa lembaga hukum dan menjamin keadilan dan kedamaian di masyarakat. Dan beberapa tujuan selanjutnya berikutnya. Oke. Dalam bab ini kita mempelajari ada 3 hal, yaitu hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Selanjutnya ada peran lembaga penegak hukum dan dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Kemudian yang terakhir dinamika pelanggaran hukum. Oke, kalian amati terlebih dahulu gambar yang ada di PowerPoint ini. Dari gambar yang kalian lihat, apa sih yang terbesit dalam pikiran kalian? Mungkin ada yang ingin memberikan pendapatnya. Mungkin Mbak Cynthia ingin memberikan pendapatnya. Karena kan minggu lalu kita nggak ketemu. Pengadilan. Terus selain pengadilan apalagi? Putusan. Oke. Putusan hukuman. Ya, terima kasih untuk jawabannya. Dari gambar tersebut, benar sekali yang telah disampaikan oleh Mbak Cynthia berhubungan dengan keputusan atau hukum. Dan jadi gambar tersebut mencerminkan proses perlindungan dan penegakan hukum. Kedua hal tersebut sangat penting dalam kehidupan di negara kita. Hal tersebut dikarenakan negara Indonesia adalah negara hukum. Selain itu, perlindungan dan penegakan hukum merupakan faktor utama untuk mewujudkan keadilan dan perdamaian yang ada di negara kita. Nah, sampai sini bisa dipahami? Saya lanjut ya. Nah, sekarang coba kalian bayangkan kalau di lingkungan kita, khususnya masyarakat, keluarga, ataupun di sekolah tidak ada tata tertib ataupun norma sosial dan di negara tidak ada hukum ataupun undang-undang. Apa sih yang akan terjadi dalam hal ini? Mungkin ada yang ingin memberikan pendapatnya.
jadi seenaknya, Miss. Ya, selain itu mungkin ada yang ingin menambahkan. Selain jadi seenaknya sendiri. Kalau tidak ada hukum kan pasti kita akan saling egois atau saling menguntungkan diri sendiri tanpa memikirkan orang lain. Jadi kayak kita nggak menghormati orang lain, jadi kita mau menang sendiri. Kan kalau nggak ada hukum akhirnya rancu, terdapat kerusuhan di mana-mana seperti itu. Bisa dipahami sampai sini? Kalau bisa dipahami, saya lanjut. Bisa, Miss. Oke. Nah, kita masuk ke bagian hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Yang pertama, adanya konsep perlindungan dan penegakan hukum. Simanjuntak berpendapat atau mengartikan perlindungan hukum sebagai segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum serta memberi perlindungan kepada warganya agar hak-hak seorang warga negara tidak dilanggar dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Dengan demikian, suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur sebagai berikut. 1. Adanya perlindungan dari pemerintah kepada warga negaranya. Kedua, adanya jaminan kepastian hukum. Ketiga, berkaitan dengan hak-hak warga negara. Dan yang terakhir, adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggar. Jadi konsep perlindungan dan penegakan hukum ini masih berkaitan erat dengan bab kita sebelumnya, yaitu mengenai hak warga negara dan kewajiban warga negara. Pada hakikatnya, setiap warga atau setiap orang memiliki hak mendapatkan perlindungan dari hukum. Oleh karena itu, terdapat banyak macam perlindungan hukum yang ada di Indonesia. Seperti itu. Hukum dapat secara efektif menjalankan fungsinya untuk perlindungan kepentingan manusia apabila ditegakkan dengan baik. Dengan kata lain, perlindungan hukum dapat terwujud apabila proses penegakan hukum dilaksanakan dengan secara baik juga. Proses penegakan hukum yang ada di Indonesia merupakan salah satu upaya untuk menjadikan hukum sebagai pedoman dalam setiap perilaku dalam bermasyarakat maupun aparatur atau lembaga penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum merupakan upaya untuk melaksanakan ketentuan hukum dalam berbagai macam bidang kehidupan. Jadi penegakan hukum ini selalu berkaitan dengan kehidupan kita dalam berbangsa dan bernegara maupun bermasyarakat di lingkungan kita. Bisa dipahami, atau mungkin saya kecepatan terlalu cepat dalam memberikan materinya. Dalam hal ini, seperti yang saya sampaikan tadi, penegakan hukum merupakan syarat terwujudnya perlindungan hukum. Kepentingan setiap orang akan terlindungi dengan baik apabila hukum yang mengaturnya dilaksanakan dengan baik pula oleh masyarakat atau aparat penegak hukum. Seperti itu. Selanjutnya, kita masuk ke bagian pentingnya perlindungan dan penegakan hukum. Sebagai negara hukum, Indonesia wajib melaksanakan proses perlindungan dan penegakan hukum secara baik. Negara wajib melindungi warga negaranya dari berbagai macam ketidakadilan, ketidaknyamanan, dan penyimpangan hukum yang lainnya. Selain itu, negara Indonesia mempunyai kekuasaan untuk memaksa seluruh warga negaranya untuk melaksanakan semua ketentuan yang berlaku di dalam negara tersebut. Perlindungan dan penegakan hukum sangat penting dilakukan karena dapat diwujudkan
dengan mewujudkan hal-hal berikut ini. 1. Tegaknya supremasi hukum, yaitu bahwa hukum mempunyai kekuasaan mutlak dalam mengatur pergaulan manusia dalam berbagai macam kehidupan. Dengan kata lain, semua tindakan warga negara maupun pemerintah diatur sesuai selalu berlandasan dengan hukum atau diatur oleh suatu hukum. Selanjutnya, adanya tegaknya keadilan. Tujuan utama hukum adalah mewujudkan keadilan bagi setiap warga negara. Setiap warga negara dapat menikmati haknya dan melaksanakan kewajibannya merupakan wujud dari keadilan tersebut. Hal itu dapat terwujud apabila aturan-aturan ditegakkan dengan baik. Jadi kalau keadilan yang ada di Indonesia ini ditegakkan dengan baik, maka perlindungan hukum itu dapat terwujud dengan baik pula. Seperti itu. Bisa dipahami? Selanjutnya yang terakhir, mewujudkan perdamaian dalam kehidupan di masyarakat. Kehidupan yang diwarnai suasana yang damai merupakan harapan setiap orang. Perdamaian akan terwujud apabila setiap orang merasa terlindungi dalam segala bidang kehidupan dan dalam kehidupan berbangsa dan bernegaranya. Keberhasilan proses perlindungan dan penegakan hukum tidaklah semata-mata hanya menyangkut ditegakkannya hukum yang berlaku, akan tetapi sangat tergantung pada beberapa faktor, yaitu antara lain faktor hukumnya sendiri. Mungkin ada yang bisa memberikan pendapatnya, kenapa kok hukum juga memiliki faktor utama dalam pentingnya perlindungan dan penegakan hukum ini. Mungkin Mas Erlangga bisa memberikan pendapatnya, kenapa sih hukum juga menjadi faktor utama atau faktor pendukung lainnya? Atau Mas Naufal ingin membantu? Keberhasilan proses perlindungan dan penegakan hukum tidaklah semata-mata hanya menyangkut ditegakkannya hukum yang berlaku, akan tetapi sangat tergantung pada beberapa faktor, antara lain hukum. Kenapa kok hukum bisa dibilang sebagai faktor pendukungnya? Mungkin teman-teman yang lain, Mbak Cynthia biasanya paling aktif kalau di 12.1. Kita nggak ketemu udah seminggu, seminggu atau 2 minggu sih. Harusnya sekarang lebih aktif lagi. Menurut saya itu harus bisa adil dari kedua sisi. Jadi apa yang ada di hukum itu tidak memberatkan salah satu sisinya. Oke. Mungkin ada teman-teman lain yang ingin menambahkan kenapa hukum sangat berperan penting dalam hal ini. Saya mau menambahkan, Miss. Oke, monggo. Jadi hukum itu menerapkan keadilan. Keadilan untuk hak-hak kewarganegaraan, Miss. Jadi hukum berperan penting.
Oke, ya, benar sekali seperti yang disampaikan Mbak Cynthia dan Mbak Tasya. Hukum itu dibuat untuk mengatur semua yang ada di dalam suatu negara. Hukum dalam hal ini yang dimaksudkan adalah undang-undang yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan ideologi negara. Selain itu, penyusunan undang-undang dibuat harus menurut ketentuan yang mengatur kewenangan pembuatan undang-undang sebagaimana diatur oleh konstitusi negara. Jadi undang-undang itu harus disesuaikan dengan suatu negara itu sendiri, atau hukum itu harus sesuai dengan apa yang ada di dalam negara tersebut, seperti itu. Hukum harus dari hukum yang diciptakan ini pastinya nanti akan berimbas kepada masyarakat atau warga negara yang akhirnya akan menjadi faktor pendukung lainnya untuk penegakan atau perlindungan hukum dalam Indonesia itu sendiri. Apakah saya terlalu cepat untuk memberikan materi atau mungkin mau diulang lagi? Kemarin yang bilang saya terlalu cepat, monggo kalau minggu ini saya masih terlalu cepat memberikan materi, sampaikan saja nggak apa-apa. Apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu sebelum saya lanjutkan? Biasanya Mbak Tasya itu sering bertanya, kalau enggak itu di 12.1 Mbak Cynthia. Sampai hafal saya. Ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Atau ingin dilanjutkan terlebih dahulu? Oke, kalau nggak ada yang ingin bertanya, saya lanjutkan. Faktor lain selain dari hukuman yang ada di negara tersebut, adanya penegakan hukum. Penegak hukum harus menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan peranannya masing-masing yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Jadi kalau suatu penegak hukum tidak menjalankan tugasnya dengan baik, pasti akan memiliki dampak yang buruk terhadap negara tersebut. Contohnya, mungkin ada yang ingin memberikan contoh penegak hukum yang kurang sesuai dengan perannya atau tugasnya. Ini kan lagi rame-ramenya setahun terakhir ini. Masih berkaitan dengan contoh di minggu lalu. Yang menangani koruptor. Nggak ada yang ingin berpendapat, tinggal menambahkan sedikit. Yang menangani koruptor itu siapa sih? Bukan lembaganya kalau di dalam penegakan hukumnya. KPK. Itu lembaga yang menangani itu pemberantasannya. Setelah KPK menemukan pelakunya, kan lalu ada tindakan lanjutan. Kejaksaan. Oke, benar sekali. Jadi dari jawaban Mbak Tasya dan Mbak Cynthia tadi sudah saling melengkapi. Ketika KPK sudah menemukan koruptor atau orang yang melakukan tindakan yang menyelenang dari tugasnya, pastikan nanti diserahkan ke kejaksaan seperti itu. Pasti kan kebanyakan atau akhir-akhir ini contoh besarnya banyak sekali jaksa-jaksa yang
menerima suap dari para koruptor ini dan akhirnya akan mengkorting atau mendiskon besar-besaran hukuman yang diberikan kepada para koruptor tersebut. Jadi hal ini kan tidak sesuai dengan tugas dan fungsinya atau tidak sesuai dengan peranannya sebagai penegak hukum yang harusnya memberi hukuman yang sesuai tapi malah memberikan hukuman yang tidak begitu sesuai dengan apa yang terjadi. Bisa dipahami? Oke, selanjutnya yaitu masyarakat. Kenapa sih masyarakat menjadi faktor pendukung dari suatu penegakan hukum ini, perlindungan dan penegakan hukum? Kan minggu lalu sudah sempat memberikan materi atau menyampaikan kenapa masyarakat berkaitan, karena hukum yang dibuat ini pasti nantinya berkaitan dengan masyarakat. Dari hukum ini pasti nanti juga berdampak kepada masyarakat itu sendiri. Jadi dari masyarakat untuk masyarakat yang hukum ini disesuaikan dengan tingkah laku masyarakat di lingkungannya. Jadi masyarakat tuh harus mengetahui dan memahami hukum atau peraturan yang berlaku di lingkungannya, serta menaati hukum yang berlaku dengan penuh kesadaran akan kepentingan dan perlunya hukum bagi kehidupan masyarakat itu sendiri. Bisa dipahami? Selanjutnya ada sarana atau fasilitas yang mendukung untuk penegakan hukum. Ketersediaan sarana dan fasilitas yang memadai merupakan suatu keharusan bagi keberhasilan penegakan hukum. Jadi fasilitas dan atau sarana prasarana yang mendukung itu juga sangat menunjang penegakan hukum yang ada di Indonesia. Kalau fasilitas prasarananya itu kurang mendukung, jadi kan nanti akan berimbas juga pada penegakan hukum yang ada di Indonesia. Selanjutnya, kebudayaan mencakup nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana saja yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga dianut dan apa yang dianggap buruk sehingga dihindari atau dilarang. Jadi kebudayaan ini berkaitan erat dengan masyarakat itu sendiri. Seperti yang saya sampaikan tadi, peraturan pasti berkaitan dengan masyarakat dan tingkah laku masyarakat dalam kehidupannya sehari-hari, dalam lingkungannya. Jadi selalu disesuaikan dengan apa yang masyarakat itu lakukan. Bisa dipahami? Selanjutnya, perlindungan dan penegakan hukum tidak akan terwujud apabila masyarakat tidak memiliki kesadaran hukum. Anda tentu saja harus mempunyai kesadaran hukum yang tinggi, yang tercermin dari pengetahuan dan pemahaman yang luas terhadap ketentuan yang berlaku, serta selalu bersikap dan berperilaku sesuai dengan hukum yang berlaku. Jadi, jika seseorang ataupun kita berperilaku tidak sesuai dengan hukum yang berlaku, pasti kan akan berdampak pada kita, yang akhirnya kita akan mendapatkan sanksi dari hal yang kita lakukan itu. Bisa dipahami? Atau mungkin ingin ditanyakan terlebih dahulu? Saya mau tanya. Oke, monggo Mas Arif. Jadi bedanya perlindungan sama penegakan hukum apa? Bedanya dari perlindungan dan penegakan hukum. Benar ya? Kalau perlindungan itu kita kan memiliki hak atas hukum. Jadi kita dilindungi terlebih dahulu. Kemudian penegakan hukum. Ketika kita menjadi korban atau pelaku,
kita harus menjalani hukuman tersebut dengan secara baik, atau hukum yang dilakukan harus ditegakkan dengan sebaik mungkin, seperti itu. Bisa dipahami? Jadi, saya ulangi ya. Jadi, yang pertama kita harus dilindungi terlebih dahulu. Kemudian, jika kita menjadi korban ataupun kita menjadi pelaku, kita akan mendapatkan penegakan hukum sesuai apa yang kita alami pada saat itu. Jadi, sesuai proses hukum yang ada, seperti itu. Bisa dipahami? Mungkin ada yang ingin ditanyakan lainnya? Mbak Ditasya? Mbak Cynthia? Ada yang ingin ditanyakan? Mas Naufal? Atau yang lain ingin ditanyakan terlebih dahulu sebelum saya lanjut? Kalau ada yang kurang paham atau ingin disampaikan kembali, monggo. Mumpung masih ada waktu. Sepertinya sudah tidak ada yang ingin ditanyakan. Kalau begitu saya aja yang tanya ya. Kan sudah saya sampaikan perlindungan dan penegakannya tadi mengenai perbedaan ataupun yang seperti yang ditanyakan Mas Syarif. Jika kalian berada di lingkungan sekolah, kemudian kalian mengalami suatu bullying, lagi-lagi bullying, tindakan kalian itu sebagai korban bullying, apa sih untuk mendapat perlindungan dari hukum itu sendiri? Karena melaporkan bantuan aktif. Mungkin Mas Arya ingin memberikan pendapatnya. Masa dari dua kelas ini nggak ada yang ingin memberikan pendapatnya? Mungkin Mbak Clarissa ingin memberikan pendapatnya sebagai korban bullying. Tindakan apa yang kamu lakukan untuk mendapatkan perlindungan dan penegakan hukum? Pasti melaporkan. Melaporkannya dengan kalau kita kena fisik, kita kalau misalkan korban terkena fisik, maka dilakukan semua. Korban lagi verbal, mungkin Mas Naufal ingin membantu atau Mbak Nabila. Biasanya sih kalau dari 12.1 Mbak Cynthia yang membantu, kalau di 12.2 Mbak Ditasya. Saya sedang menunggu suara-suara para peri-peri cantik ini. Oke, kalau nggak ada yang ingin menyampaikan pendapatnya, jadi tindakan kita sebagai korban bullying untuk mendapatkan perlindungan dan penegakan hukum di lingkungan sekolah terutama, ya lebih baik kita ngobrol secara intens dulu kepada wali kelasnya, menyampaikan keluh kesah atau apa yang kita alami selama ini terhadap perilaku bullying itu, kemudian meminta solusi kepada wali kelasnya. Jika wali kelas ingin
melanjutkan secara hukum, monggo. Kan biasanya kan ada yang memiliki solusi antara hukum dan secara kekeluargaan seperti itu. Kemudian jika perlindungan secara hukumnya, mungkin mencari bukti-bukti secara kuat terhadap bullying tersebut. Jadi mungkin kan pasti di saat kamu dibullying ada 1-2 orang yang menjadi saksinya atau tidak secara langsung ada di situ dan melihat kejadian itu. Selanjutnya mencari bukti-bukti terhadap kasus tersebut. Seperti itu. Bisa dipahami? Oke. Karena sudah jam 9 lebih, mungkin saya akan melakukan nego seperti minggu lalu. Untuk penugasan kali ini 4 soal atau 3 soal dari 2 terlebih dahulu yang sudah mengalami nego minggu lalu. Bapak Ketua, Tiga, Miss. 3 kan? Oke, Bapak Ketua 12-1. Enggak on. Mana ini ketua kelasnya? Atau yang mewakili? Mas Arif atau Mbak Beda Cynthia? gimana? Berapa? 3? Enggak, maksudnya 3 sama 4 itu apa yang membedakan? Membedakan jumlah soalnya. Jadi sistemnya nanti kita nego. Seperti nego-nego di pasar gitu loh. Kalian mau tugasnya 3 soal atau 4 soal? Biasa yang dikit susah, berarti yang banyak. Enggak, tanya sebelum gitu tanya ke 12-2 deh. Emang kemarin sulit 12-2? Enggak ada perwakilan 12-2 atau ini? Suaranya ayo. Mana? Mas Naufal, kemarin gimana soalnya? Buat yang kuis. Lumayan, Miss. Lumayan gimana? Lumayan sulit atau lumayan gampang? Mbak Salwa, senyum-senyum. Gimana? Kemarin minggu lalu sulit atau tidak? Mbak Raihana Salwa? Nggak apa-apa, santai. Atau Mbak Ditasya, minggu lalu gimana soalnya? Sulit apa enggak? Setengah sulit, setengah mudah. Jadi di tengah-tengah kan? Itu kan dia sudah dikorting kemarin. Gimana? 3 atau 4? Ayo, mumpung masih ada waktu sedikit. Apa tugasnya apa? Astagfirullahaladzim, Firman Dika dari kemarin, astagfirullah. Kenapa bisa-bisanya Firman Dika? Mana Firman Dika? Ya, Miss. 2, tapi sulit gimana? Jangan, Miss. Enggak. Soalnya 3. 3 atau 4 udah terakhir di kelas 12-1. 4, Miss. Nanti kalau 3 salah satu nilainya berapa? Kalau 4 salah satu masih 75, Miss. Kalau 3 salah satu kan nggak lucu. Oke. Sepertinya saya nggak akan sejahat itu. Jadi minggu ini kita penugasan cukup 3 saja. Alhamdulillah. Ya Allah, subhanallah, Restu. Minggu lalu kamu mengerjakan seperti apa, Restu? Sepertinya banyak yang senyum-senyum dari 12-2. Saya cek terlebih dahulu. Subhanallah.
pancaran kebahagiaan kalian. Atau ini yang 12.1 kan kemarin belum kuis. Mau kuis tapi di deadline besok, atau nilainya nggak usah tapi nilainya kosong. Ya kuis dah. Nggak usah deadline. Mending kuis nggak sih? Bapak Ketua, Bapak Syarif, atau Mbak Cynthia. Kosong gimana? Miss? Ya, berarti nggak ada nilai. Jadi hanya penugasan pertama itu saja. Kalau yang 12 juga, jadi punya 3 nilai sama dengan yang ini. Tapi nanti nilainya dibagi 3, Miss. Iya, Ya, kuis, Miss. oke. Sepertinya nanti saya sampaikan di grup atau di Google Classroom. Jadi sekian pertemuan kita pada pagi hari ini. Mohon maaf jika selama saya